Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita berjumpa lagi ya. Semoga keadaan kalian selalu sehat, bahagia, dan tentunya semangat selalu ya. Bagi yang belum subscribe channel ini, jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe-nya dan juga klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru pembelajaran matematika berikutnya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas bab pengumpulan dan penyajian data. Khususnya kali ini kita akan membahas mengenai penyajian data dalam bentuk diagram batang. Mari kita berdoa dahulu agar semua kegiatan kita berjalan lancar dan tentunya berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kali ini bermanfaat ya. Ada beberapa hal yang akan kita bahas kali ini. Di antaranya, yang pertama, nanti kita akan mengetahui pengertian penyajian data dalam bentuk diagram batang. Yang kedua, nanti kita akan mengetahui cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Dan yang ketiga, nanti kita akan mencoba untuk menyelesaikan masalah terkait penyajian data dalam bentuk diagram batang. Jadi, semangat selalu ya! Yang pertama, mari kita cari tahu pengertian penyajian data dalam bentuk diagram batang. Kalian perlu tahu, penyajian data ada berbagai macam cara. Salah satunya adalah penyajian data dalam bentuk diagram batang. Kalian tahu pengertiannya? Penyajian data dalam bentuk diagram batang adalah penyajian data dalam bentuk batang atau persegi panjang yang disertai dengan sumbu tegak atau sumbu vertikal dan sumbu datar atau horizontal. Sumbu mendatar digunakan untuk menunjukkan jenis datanya, misalnya jenis kelas, jenis pekerjaan, dan lainnya. Sedangkan sumbu tegak digunakan untuk menunjukkan jumlah frekuensi atau banyaknya data. Kalian sekarang sudah paham ya pengertian penyajian data dalam bentuk diagram batang. Sekarang kita coba menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Dan juga kita coba menyelesaikan masalah terkait penyajian data dalam bentuk diagram batang. Kalian perhatikan ini ya. Di sini ada sebuah contoh permasalahan terkait penyajian data dalam bentuk diagram batang. Berikut adalah data pekerjaan orang tua siswa kelas 5 SD Jayabaya 1. Polisi sebanyak 5 orang, nelayan sebanyak 5 orang, TNI sebanyak 8 orang, guru sebanyak 10 orang, kemudian wira swasta sebanyak 2 orang, dan dokter sebanyak 8 orang. Setelah ini, ada permasalahan yang harus kalian selesaikan. Yang A, sajikanlah data tersebut dalam bentuk diagram batang. B, apa pekerjaan orang tua yang jumlahnya paling banyak? C, apa pekerjaan orang tua yang jumlahnya paling sedikit? D, apa pekerjaan orang tua yang jumlahnya 5 orang? E, apa saja pekerjaan orang tua yang jumlahnya 8 orang? F, berapa selisih banyaknya orang tua yang bekerja sebagai guru dengan TNI? G, berapa jumlah banyaknya orang tua yang bekerja sebagai dokter dan polisi? Dan H, berapa jenis pekerjaan orang tua siswa kelas 5 SD Jayabaya 1?
Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini? Kalian perhatikan dengan baik ya. Kita mulai dari yang A. Kita diminta menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Kalian masih ingat? Langkah yang harus kalian lakukan adalah yang pertama, kalian tulis dahulu judul dari diagram batangnya. Kalau kalian lihat, di sini adalah datanya mengenai pekerjaan orang tua siswa kelas 5. Maka, kita bisa menulis judulnya seperti ini. Data pekerjaan orang tua siswa kelas 5 SD Jayabaya 1. Selanjutnya, setelah menulis judul, kita mulai membuat diagramnya. Masih ingat ya, pengertian dari diagram batang, yaitu penyajian data dengan batang ya, bentuknya batang atau persegi panjang, di mana disertai dengan garis yang mendatar atau horizontal dan juga garis vertikal atau garis yang ke atas atau yang tegak. Maka kita buat dahulu ya, kita buat mulai dari garisnya. Nah, kita mulai dari garis vertikalnya atau garis tegaknya seperti ini. Setelah kita buat garis tegaknya atau garis vertikalnya, kita lanjutkan membuat garis horizontalnya atau garis mendatarnya seperti ini. Kemudian, setelah kedua garis ini kita gambar atau kita buat, kalau kalian perhatikan ya, kalau kalian menulisnya atau membuatnya di buku bergaris, maka akan ada garisnya seperti ini ya, titik-titik garis seperti ini. Nah, itu nanti akan memudahkan kalian ketika membuat diagram batang. Langkah selanjutnya, masih ingat ya, fungsi dari dua garis ini, kalau garis vertikal atau garis yang tegak adalah mengenai, betul sekali, mengenai banyaknya data atau banyaknya frekuensi data. Sedangkan garis yang di bawah ini yang mendatar berisi mengenai jenis datanya. Kalau kita lihat di sini datanya adalah mengenai pekerjaan orang tua, maka bisa kita tulis seperti ini, yaitu jenis pekerjaan orang tuanya. Lalu garis yang ke atas atau yang vertikal ini adalah banyaknya data, maka sesuai datanya isinya adalah mengenai banyaknya orang tua siswa. Kita tulis seperti ini ya. Setelah ini, baru kita mulai menulis datanya. Kalau kita lihat di sini, jenis pekerjaan orang tuanya ada berbagai macam ya. Coba kita lihat, ada polisi, ada nelayan, ada juga TNI, ada guru, ada wira swasta, dan juga dokter. Nah, semua jenis pekerjaan ini kita tulis di bawah garis mendatarnya seperti ini. Semua pekerjaannya kita tulis dulu ya, di bawah garis mendatarnya atau garis horizontalnya. Kemudian, kita lanjutkan dengan menulis banyaknya orang tua siswa. Coba kita lihat dari data ini, pekerjaan orang tua siswa yang paling banyak yaitu guru, sebanyak 10 orang kalau kita perhatikan ini. Maka sudah pasti data tertingginya adalah 10. Maka kita bisa menulis untuk bagian sebelah kiri di garis vertikalnya adalah angka-angka yang maksimalnya atau paling tinggi angka 10. Kita bisa tulis seperti ini. Karena datanya sedikit, paling banyak 10, kita bisa mulai dari angka 1 sampai dengan angka 10 seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 bertingkat ke atas ya, secara urut. Yang perlu kalian perhatikan, jarak antar angka atau antar tingkatan harus sama. Jadi misalnya 1 ke 2 jaraknya kan 1 angka, 2 ke 3 jaraknya juga 1 angka, dan seterusnya sampai angka 10 jaraknya harus sama.
Dan yang perlu kalian perhatikan lagi, karena kita memulainya dari angka 1, angka satunya tidak boleh tepat di garis mendatarnya, tapi naik sedikit atau naik 1 tingkat ya. Karena yang tepat di garis mendatarnya itu sebenarnya adalah 0 mulainya ya. Itu yang perlu diperhatikan. Sekarang kita langsung membuat diagram batangnya ya. Kita mulai dari polisi. Di sini datanya adalah sebanyak 5 orang. Maka untuk polisi kita lihat di mana angka 5 yang menunjukkan orang. Ternyata di sini. Maka kita membuat batangnya atau membuat persegi panjangnya harus setinggi 5. Seperti ini contohnya. Nah, seperti ini ya. Membuat batangnya atau membuat persegi panjangnya setinggi 5 sesuai datanya. Sekarang kita lanjutkan data kedua. Nelayan sebanyak 5 orang juga. Maka untuk nelayan, tinggi batangnya kalian buat setinggi 5. Sama seperti polisi ya. Kemudian TNI 8 orang. Maka untuk TNI kita cari tinggi 8. Kita lihat angka 8, oh di sini. Maka tingginya batangnya harus di sini. Nah, seperti ini untuk TNI. Kemudian kita lanjutkan guru. Guru sebanyak 10 orang. Kita cari angka 10-nya di mana? Ternyata yang paling atas sendiri. Maka tingginya batangnya untuk guru harus seperti ini. Sebanyak 10 orang. Kita lanjutkan wira swasta. Di sini wira swasta hanya 2 orang, maka kita cari angka 2-nya. Oh, di sini. Maka kita buat batangnya setinggi 2 seperti ini. Kita lanjutkan data yang terakhir adalah dokter. Dokter sebanyak 8 orang. Maka kita buat batangnya atau persegi panjangnya setinggi 8. Seperti ini. Nah, tepat di sini tingginya. Seperti ini ya. Sekarang diagram batangmu sudah jadi. Bagaimana? Mudah ya? Kalian hanya perlu memperhatikan langkah-langkahnya dengan baik. Setelah kita menyelesaikan permasalahan yang A, kita lanjutkan dengan permasalahan yang lain, yaitu permasalahan yang B. Di sini untuk yang B ditanyakan apa pekerjaan orang tua yang jumlahnya paling banyak. Karena yang ditanyakan paling banyak, kita lihat mana data pekerjaan yang paling banyak orangnya. Kalau kita lihat di sini yang paling tinggi itu adalah guru ya. Guru sebanyak 10 orang. Maka sudah pasti yang B itu jawabannya yang paling banyak adalah guru. Kita lanjutkan yang C. Pekerjaan orang tua yang jumlahnya paling sedikit. Maka kalau kalian lihat diagram batang, cari yang paling rendah. Di sini yang paling rendah yaitu 2. Ternyata wira swasta. Maka jawaban yang C sudah pasti wira swasta. Kita lanjutkan yang D. Pekerjaan apa saja pekerjaan orang tua yang jumlahnya 5 orang. Kita cari yang tingginya 5 orang atau setinggi 5, ada pekerjaan apa saja. Ternyata kalau kita lihat di sini yang 5 itu polisi dan juga nelayan. Yang lainnya di atas 5, ada yang di bawah 5. Maka yang D jawabannya adalah polisi dan nelayan. Kita lanjut yang E. Pekerjaan orang tua apa saja yang jumlahnya 8 orang. Kita cari di diagram batangnya yang tingginya 8. Di sini kalau kita lihat yang tingginya 8 adalah TNI. Kemudian kalau kita lihat lagi dokter. Jadi ada 2 pekerjaan, yaitu TNI dan dokter yang jumlahnya 8 orang. Kita lanjutkan yang F. Selisih banyaknya orang tua yang bekerja sebagai guru dengan TNI. Karena ditanyakan selisih, maka pengurangan ya atau jaraknya. Maka kita perlu mengurangkan. Kalau guru di sini dilihat ada 10 orang, maka kita kurangkan guru dengan TNI yang 8 orang ini. Jadi kita kurangkan 10 orang dikurangi 8 orang. Berapa hasilnya? Tepat sekali, hasilnya 2 orang. Ini selisihnya ya. Kita lanjutkan pertanyaan yang G. Jumlah banyaknya orang tua yang bekerja sebagai dokter dan polisi.
Karena ditanyakan jumlah, maka harus ditambah. Kita cari dokter di sini ternyata 8 orang. Terus polisi di sini 5 orang. Kita tinggal menambahkan saja. 8 orang ditambah 5 orang. Berapa hasilnya? Tepat sekali, hasilnya adalah 13 orang. Sekarang tinggal permasalahan yang terakhir. Yang H, banyaknya jenis pekerjaan orang tua siswa kelas 5 SD Jayabaya 1. Karena ditanyakan banyaknya jenis pekerjaan, kita lihat di sini ada polisi, nelayan, dan seterusnya. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata ada 6 pekerjaan. Maka jawaban yang H adalah 6 jenis pekerjaan. Sekarang semua permasalahan sudah kita selesaikan bersama-sama. Mudah ya? Matematika itu mudah. Kalian pasti bisa, asalkan kalian perhatikan langkah-langkahnya dengan baik dan benar. Kalian harus selalu semangat dan selalu jaga kesehatan dimanapun berada. Kalian harus yakin kalian akan selalu sukses. Sampai jumpa lagi ya di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.